Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. Setiap tahun umat Islam seluruh dunia merayakan Hari Raya Idul Fitri. Hari Raya ini jatuh pada tanggal 1 Syawal dan dianggap sebagai hari kemenangan. Namun bagaimana sejarah Idul Fitri sehingga disebut hari kemenangan? Sejarah tentang perayaan Idul Fitri tidak dapat dilepaskan dari salah satu peristiwa besar, yaitu Perang Badar. Dikutip dari laman resmi MUI, perang ini adalah pertempuran pertama umat Islam melawan kafir Quraisy. Jadi sejarah Idul Fitri ini berakar pada peristiwa Perang Badar. Perang tersebut terjadi pada tahun kedua Hijriah, ketika kaum muslimin merayakan kemenangan dalam Perang Badar. Kemenangan ini menjadi simbol perjuangan dan kesuksesan para sahabat radhiyallahu anhum di dalam memperjuangkan agama Islam. Sebagai hasilnya, perayaan Idul Fitri menjadi momen untuk merayakan kemenangan spiritual atas diri sendiri setelah berpuasa selama sebulan, serta kemenangan fisik di dalam Perang Badar. Ini yang pertama sejarahnya. Kemudian yang kedua adalah tradisi Arab Jahiliyah sebelum munculnya Islam. Masyarakat Arab Jahiliyah memiliki 2 hari raya yang mereka rayakan dengan penuh kegembiraan. Diceritakan dalam sebuah hadis bahwa penentuan hari raya ini dipengaruhi oleh kebiasaan orang Arab Jahiliyah yang suka bermain pada 2 hari tertentu. Rasulullah SAW kemudian mengubah kedua hari tersebut menjadi hari raya yang lebih baik, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha, sebagai bentuk perayaan yang lebih bermakna. Rasulullah SAW bersabda dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, kaum jahiliyah dalam setiap tahunnya memiliki 2 hari yang digunakan untuk bermain. Ketika Nabi Muhammad SAW datang ke Madinah, Rasulullah SAW bersabda, kalian memiliki 2 hari yang biasa digunakan untuk bermain. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengganti 2 hari itu dengan hari yang lebih baik, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Hadis riwayat Abu Dawud dan An-Nasai. Hal yang serupa, saudara-saudara sekalian, juga dijelaskan oleh Hadratus Syekh Muhammad Hashim Al-Asy'ari dalam kitab Risalah fil Aqaid dan Imam Al-Baihaqi dalam kitab As-Sunanul Kubra. Keduanya menjelaskan 2 hari yang biasa dirayakan oleh kaum jahiliyah, yaitu Nairuz dan Marjan. Dahulu digunakan untuk perayaan pesta dengan minum-minum dan menari. Namun setelah turunnya kewajiban puasa Ramadan, Rasulullah SAW menggantinya dengan perayaan Idul Fitri dan Idul Adha. Tujuannya adalah agar umat Islam memiliki tradisi yang lebih baik dan sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara sekalian, maka kita ucapkan sering mendengar minal aidin wal faizin. Ini merupakan kalimat yang sering diucapkan pada saat Idul Fitri atau Lebaran. Tahukah minal aidin wal faizin itu apa? Banyak orang mengira bahwa minal aidin wal faizin ini memiliki makna mohon maaf lahir dan batin. Pasalnya kedua frasa tersebut kerap diucapkan secara berurutan. Namun anggapan ini ternyata salah. Apabila kita penasaran dengan makna kalimat minal aizin wa faizin, maka minal aizin wal faizin itu adalah artinya kalimat minal aizin wal faizin. Menurut Dr. Anda Uji Asyah MSc pada bukunya Dakwah Cerdas, Ramadan, Idul Fitri, Walimatul Hajj, dan Idul Adha, ini merupakan berasal dari kalimat bahasa Arab. Di wilayah Arab sendiri, kalimat ini tidak begitu populer. Minal aizin memiliki arti golongan yang kembali, sedangkan wal faizin berarti golongan yang menang. Makna dari kalimat ini adalah semoga kita termasuk golongan yang kembali ke fitrah dan menjadi pemenang dengan mengalahkan hawa nafsu. Seringkali kalimat minal aizin wal faizin diawali dengan kata ja'alana Allah, sehingga menjadi ja'alana Allah minal aizin wal faizin, yang artinya semoga Allah menjadikan kita termasuk golongan yang kembali ke fitrah dan menjadi pemenang. Ini adalah ekspresi yang khas dalam budaya lebaran di negeri kita di Indonesia ini. Perlu diperhatikan bahwa kalimat minal aizin wal faizin, minal aizin wal faizin
tidak memiliki makna mohon maaf lahir dan batin. Pada prakteknya tidak sedikit masyarakat menyambungkan kalimat minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, seolah-olah semakna. Jadi ucapan Hari Raya Idul Fitri yang tepat dikutip dari buku Memantaskan Diri Menyambut Ramadan oleh Abu Maryam Kausar Amru, sebaiknya umat Islam saling mendoakan di Hari Raya Idul Fitri. Salah satunya adalah dengan cara mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, yang artinya semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kami dan kalian semua. Selain itu kita juga bisa menambahkan kalimat frasa siyamana wa siyamakum, yang artinya puasa kami dan puasa kalian semua. Ucapan tersebut bisa dibalas dengan amin atau taqabbalallah ya karim, yang artinya kabulkanlah ya Allah yang maha mulia. Jadi ini ucapan taqabbalallahu minna wa minkum. Ini adalah salah satu ucapan, dan ini dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Ada beragam versi bentuk kalimat taqabbalallahu minna wa minkum yang biasa dipakai pada saat lebaran. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kalimat ini sudah digunakan sejak zaman Rasulullah SAW dan para sahabat. Para sahabat menggunakan kalimat tersebut pada satu sama lainnya pada saat momen Idul Fitri dan Idul Adha. Hal itu juga menjadi landasan penggunaan kalimat taqabbalallahu minna wa minkum sebagai ucapan Idul Fitri. Saudara-saudara sekalian, di dalam hadis kita temukan diriwayatkan dari Khalid bin Ma'dan, ia berkata, aku bertemu Wasilah bin Asqa pada hari raya, aku katakan kepadanya, taqabbalallahu minna wa minka. Wasilah menanggapi, aku pernah bertemu Rasulullah SAW pada hari raya. Lantas aku katakan, taqabbalallahu minna wa minka. Beliau menjawab, ya, taqabbalallahu minna wa minka. Saudara-saudara sekalian, dalam riwayat yang lainnya disebutkan dalam cerita yang serupa. Kemudian disebutkan dalam kitab Fathul Bari oleh Ibnu Hajar al-Asqalani, terjemahan Abu Ihsan al-Asari, yang artinya dari Jubair bin Nufair, ia berkata bahwa jika para sahabat Rasulullah SAW berjumpa dengan hari Id, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha, maka satu sama lainnya saling mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Versi pertama taqabbalallahu minna wa minka. Artinya semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kami dan amal ibadah kamu. Kemudian ada versi yang kedua, taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita dan kamu semua, dan terimalah ya Allah yang maha mulia. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian versi yang ketiga adalah taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Jadi yang pertama itu minka atau minkum, ya, sama saja kan. Nah, jadi versi yang tadi yang pertama. Sekarang versi yang ketiga, taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Ada tambahan siyamana wa siyamakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima kita dan kamu semua, puasa kita dan puasa kamu semua. Kemudian saudara-saudara sekalian, ada versi yang keempat, taqabbalallahu minna wa minkum wa ukhalahu Allahu alaih. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan dari kami dan darimu sekalian, dan semoga Allah menyempurnakannya atasmu. Nah, ini versi yang keempat, ini jarang, tapi ini digunakan karena mungkin agak perasaannya agak lumayan agak susah juga, terutama bagi orang-orang yang baru kan. Kemudian versi yang kelima, taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum ja'alanallahu wa iyyakum minal aidina wal faizin kullu amin wa antum bi khair. Nah, ini juga jarang, karena mungkin kepanjangan juga, termasuk saya sendiri jarang mengamalkannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah puasa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang kembali di dalam keadaan suci, dan termasuk orang-orang yang mendapat
kemenangan, dan semoga Anda semuanya senantiasa dalam kebaikan setiap tahun. Saudara-saudara sekalian, jawaban taqabbalallahu minna wa minkum, kalimat tersebut adalah untuk memanjatkan doa agar amal ibadah muslim, terutama puasa, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jawaban dari ucapan taqabbalallahu minna wa minkum itu bagaimana? Yaitu kalimat yang serupa sebagaimana dijelaskan di dalam hadis. Salah satunya dalam hadis yang diriwayatkan dari Hausab bin Aqil radhiyallahu anhu, aku berjumpa Hasan Al-Basri di hari raya. Aku ucapkan kepadanya taqabbalallahu minna wa minka. Ia membalas, ya na'am, taqabbalallahu minna wa minka. Kalimat taqabbalallahu minna wa minkum bisa diamalkan saat Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi ini diucapkan itu kapan? Saat Idul Fitri dan Idul Adha. Sebab isinya serupa, doa agar amalan-amalan saleh yang dilakukan selama bulan Ramadan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Taqabbalallahu minna wa minkum, atau taqabbalallahu minna wa minka. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amalku dan amal-amal kalian. Ya, ini ucapannya. Atau kita katakan selamat lebaran hari raya Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Atau kalau kita sering di luar negeri, Id Mubarak. Taqabbalallahu minna minkum, taqabbalallahu ya karim. Id Al-Fitr Sa'id, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu ya karim. Atau kita biasa sering mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Atau kita katakan selamat lebaran Idul Fitri, taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Nah, itu bisa. Atau kita katakan selamat lebaran, taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Tambah lagi. Selamat berlebaran, ada lagi tambah, dan berkumpul bersama keluarga. Selamat Idul Fitri, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mari bersihkan diri dan sucikan hati. Selamat lebaran, taqabbalallahu minna wa minkum. Ada lagi, siyamana wa siyamakum. Tambah lagi, mohon maaf lahir dan batin. Atau kita katakan yang pendek lagi, selamat Idul Fitri, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semua. Semoga apa yang saya jelaskan ini bermanfaat bagi kita, terutama amal yang kita kerjakan di hari raya ini. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.